Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi terkait tax planning, PPh, pemotongan, dan pemungutan. Yang pertama, kita akan membahas tentang klausal withholding tax dalam kontrak. Jadi, kontrak perjanjian sebagai suatu dokumen perpajakan itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu fungsi administrasi, yang kedua fungsi teknis, yang ketiga itu fungsi legal yuridis. Nah, hal ini berguna dalam upaya penyelesaian kesalahpahaman dan perselisihan antar pihak dan dapat juga digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam menyelesaikan kasusnya. Pada sistem pemotongan dan pemungutan pajak, pihak penerima penghasilan adalah pihak yang secara ekonomis membayar pajaknya dengan pihak pembayar yang secara yuridis melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Oleh karenanya, kelalaian dalam melakukan pemenuhan kewajiban pemotongan pajak ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pembayar. Yang pertama itu ada sanksi perpajakan atas ketidakpatuhan. Sesuai yang telah ditentukan pada pasal 13 Undang-Undang KUP yang berlaku, sanksi perpajakan yang diterapkan atas kelalaian pihak pembayar karena tidak melakukan pemotongan PPh pemotongan dan pemungutan adalah jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan yang dihitung sejak saat terutangnya pajak. Lalu ada penambahan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari pajak penghasilan yang tidak terutang atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor. Yang kedua itu ada net of tax, yaitu net of tax itu pembayaran bersih. Nah, di mana pihak penerima penghasilan berusaha mengalihkan beban pajak pemotongan yang seharusnya ekonomis menjadi tanggungan kepada pihak pembayar. Jadi jika dalam kontrak perjanjian nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah 100 juta, maka itu tanpa ada pemotongan pajaknya. Dengan kata lain, PPh output yang terutang itu menjadi tanggung jawab pihak pembayar. Terus apabila PPh output terutang atas kontrak tersebut adalah 10%, maka pihak pembayar dapat menanggung PPh output yang terutang atau menunjangnya. Jika jika melakukan penunjangan, maka perhitungannya yaitu 10% dikali 100 juta sama dengan 10 juta. Nah, hal ini bukan menjadi biaya pengurang bagi pihak pembayar karena dianggap sebagai pemberian tax benefit kepada pihak penerima penghasilan. Sementara jika pihak pembayar memilih untuk memberikan tunjangan, maka perhitungannya yaitu 10% dikali 100 dibagi 90 dikali 100 juta sama dengan 11 juta 100 ribu. Nah, tunjangan ini akan merupakan biaya pengurang bagi pihak pembayar. Yang ketiga yaitu adanya kuasa pengadministrasian PPh output kepada pihak penerima penghasilan. Jadi dalam kondisi tertentu itu bisa disepakati dalam kontrak perjanjian bahwa pengadministrasian output yang normalnya dilakukan oleh pihak penerima penghasilan. Jadi karena kompleksnya sistem pemotongan dan pemungutan serta kondisi internal pihak pembayar yang tidak memungkinkan atau tidak adanya sumber daya yang memadai atau dalam posisi proses likuidasi, maka biaya pengadministrasian pajak ini dianggap terlalu mahal dan kurang memberikan manfaat bagi pihak pembayar. Yang keempat, yaitu adanya pengamanan kontrak dari potensi pemotongan withholding tax. Nah, dalam membuat kontrak itu biasanya ada kurang memahami atau aspek perpajakan itu secara detail. Sehingga saat pemeriksaan itu biasanya perusahaan itu akan dikenai membayar withholding tax ditambah denda keterlambatan penyetoran 2%. Terus jadi dalam hal ini ada dua pilihan perlakuan perpajakan atas transaksi tersebut. Jadi yang pertama, jika mau withholding tax dibiayakan laporan keuangan atau fiskal, maka nilai transaksi dalam kontrak yang dia akan dibayar tersebut nanti akan di gross up sehingga jumlah transaksi di dalam kontrak tersebut termasuk pajak yang harus dipungut atas jumlah pajak yang dibayarkan itu boleh dibebankan sebagai biaya dan selain itu perusahaan masih bisa menghemat pajaknya. Yang kedua itu bila perusahaan membayarkan withholding tax, dalam hal ini withholding tax yang dibayarkan itu tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan karena tidak di gross up. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi withholding tax. Pembahasan rekonsiliasi objek pemotongan PPh output ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek perusahaan sebagai pemotong dan aspek perusahaan selaku pihak yang dipotong oleh pihak ketiga. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi objek pemotongan PPh output bagi perusahaan selaku pemotong. Apabila perusahaan bertindak selaku pemotong pajak, salah satunya adalah melakukan rekonsiliasi atas kewajiban pemotongan PPh output. Caranya,
dengan membandingkan objek pemotongan PPh output berdasarkan angka yang tertera dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang telah dilaporkan perusahaan dalam SPT masa PPh output yang bervariasi. Tergantung objeknya. PPh pasal 4 ayat 2, 15, 21, 22, 23, dan 26. Identifikasi atas selisih hasil rekonsiliasi objek PPh output merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh perusahaan. Karena unreconciled items tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab. Seperti yang pertama, secara substansial, biaya tersebut sebenarnya bukan merupakan objek PPh output. Yang kedua, jumlah yang menjadi objek PPh output tidak seluruhnya benar atau akurat, terkait dengan masalah reimbursement, PPN, atau biaya lain yang digabungkan penjurnalannya. Yang ketiga adalah masalah beda waktu. Semisal, movement atas biaya dibayar di muka yang berkewajiban PPh outputnya dilaksanakan pada saat pembayaran. Sementara pembebanannya dilakukan lintas tahun melalui metode alokasi atau amortisasi, sehingga diakui pembebanannya oleh perusahaan yang berkewajiban PPh outputnya ditunaikan saat pembayaran kepada pihak vendor. Yang keempat, selisih jumlah tadi sebenarnya secara yuridis bukan merupakan objek pemotongan PPh output. Hanya saja memerlukan pembuktian dokumentasi yang cukup, seperti biaya imbalan jasa kepada WPLN yang diproteksi ketentuan P3. Dan terakhir yang kelima, bisa saja selisih tersebut terjadi karena perbedaan kurs, di mana pencatatan pembukuan dan pembayaran PPh output dilakukan dengan berbasis kurs konversi mata uang asing, memakai kurs tengah BI atau kurs lain yang berlaku di corporate accounting rate, sementara perhitungan dan pembayaran pajaknya menggunakan kurs pajak menurut Pak MK. Baik, selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi objek pemotongan PPh output bagi perusahaan selaku pihak yang dipotong. Selaku penerima penghasilan yang merupakan objek PPh output, perusahaan akan dipotong pajaknya oleh pelanggan. Untuk kepentingan perpajakan, perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi objek PPh output berdasarkan bukti potong yang diterima dari pelanggan dengan penghasilan yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh badan. Perbedaan atau selisih angka rekonsiliasi akan berakibat adanya exposure atas kewajiban PPh badan perusahaan atau berkonsekuensi pada penetapan PPN, apabila penghasilan tersebut adalah juga merupakan objek PPN. Kontrol atas kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh output perlu dilakukan melalui proses rekonsiliasi, dengan cara membandingkan antara objek PPh output yang dilaporkan dalam SPT masa PPh output dengan objek PPh output yang dicatat secara komersial di dalam laporan keuangan perusahaan. Rekonsiliasi juga dapat dilakukan atas penerimaan perusahaan yang menjadi objek pemotongan PPh output dengan bukti yang diberikan oleh pihak pelanggan, selaku withholding tax agent. Agar kontrol ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, proses ekualisasi atau rekonsiliasi ini perlu dilakukan dengan secara periodik. Apakah bulanan, triwulan, semesteran, atau bahkan tahunan? Jika di antara kalian ada yang akan bertanya, periode rekonsiliasi yang mana yang sebaiknya harus dilakukan oleh perusahaan? Hal ini tergantung dengan kompleksitas kewajiban dan masalah PPh output yang dihadapi oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia dan workload teks personal dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, untuk meyakini kebenaran pos-pos SPT yang diperiksa, pemeriksa pajak dapat menggunakan satu atau lebih teknik pemeriksaan sesuai dengan pertimbangan profesional pemeriksa pajak, kecuali ditentukan lain oleh suatu ketentuan. Selanjutnya adalah kesalahan pemotongan, pembayaran, dan pelaporan withholding tax. Yang pertama, kesalahan input NPWP dan nominal pemungutan atau pemotongan. Hal ini bisa disebabkan oleh kesalahan bendahara dalam menginput data. Selain dikarenakan kelalaian, biasanya juga karena bendahara kurang teliti atau kurang pengetahuan dalam menghitung pajak terhutang. Kedua, kesalahan penerapan aturan. Reski dan Caroline pada tahun 2019 menemukan banyak kesalahan penerapan aturan pemungutan pajak oleh bendahara. Misalnya, rekanan yang bukan pengusaha kena pajak tetap dipungut PPN, atau ada pengadaan barang yang seharusnya tidak terhutang PPN tetapi tetap dipungut, atau juga praktik memecah kwitansi agar tidak kena pajak. Yang ketiga, sulitnya rekanan meminta atau memperoleh bukti pungut. Masalah yang paling merugikan adalah kesulitan rekanan meminta bukti pungut kredit pajaknya. Jika rekanan tidak bisa mendapatkannya, ia tidak bisa mengkreditkan pajaknya sehingga harus membayar pajak lebih besar. Yang keempat, terlambat menyetor pajak terhutang sehingga dikenakan sanksi sebesar 2% setiap bulannya. Yang kelima,
terlambat melaporkan pajak terutang. Hal itu akan merugikan perusahaan karena nantinya perusahaan akan dikenai sanksi atas keterlambatan tersebut sebesar 100.000 per SPT. Selanjutnya yaitu terapan tax planning withholding tax yang pada kesempatan kali ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan pihak terlibat dan berdasarkan jenis pajak. Berdasarkan pihak terlibat, di sini kita akan membahas dari dua sisi juga, yaitu dari sisi pemotong atau pemungut dan sisi yang dipotong atau dipungut. Karena untuk mencapai efisiensi perencanaan pajak, kita juga harus memperhatikan berbagai sisi yang kemungkinan di satu saat kita menjadi posisi yang ini, di satu saat juga kita bisa menjadi posisi yang lain lagi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perencanaan pajak pada posisi sebagai pemungut atau pemotong. Nah, dalam posisi ini, seorang wajib pajak sebagai wajib pajak pemotong pemungut itu memiliki 3 kewajiban, yaitu kewajiban memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang sudah dipotong tersebut. Nah, tujuan dari perencanaan pajak jika posisi kita sebagai wajib potong adalah untuk mencapai efisiensi pajak dengan cara menghindari atau meminimalisasi pengenaan sanksi pajak terkait dengan 3 kewajiban tersebut. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kita harus memperhatikan beberapa hal agar kita terhindar dari sanksi-sanksi yang bisa saja dikenakan kepada kita jika kita tidak melaksanakan 3 kewajiban tadi dengan tidak sesuai dengan aturan. Nah, apa aja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus memperhatikan kapan saat terhutangnya PPh potong pungut tersebut. Kita juga harus memperhatikan apa saja objek dan tarif PPh potong pungut. Terus, kapan PPh potong pungut harus dibayarkan ke kas negara, kapan PPh yang telah dipotong tersebut harus dilaporkan ke KPP, apa saja sanksi terkait dengan ketiga kewajiban tersebut. Nah, itu harus diperhatikan karena dari 3 kewajiban tadi, kita salah sedikit saja yang melanggar hukum, kita sudah bisa dikenakan pelanggaran. Seperti kita salah memotong, kita terlambat memotong, kita terlambat menyetor, itu semua sudah ada sanksi-sanksinya seperti yang kita ketahui. Apalagi jika kesalahannya itu kesalahan dalam memotong, misal seharusnya kita memotong PPh pasal 23, tetapi kita memotong di PPh pasal 21, maka itu kita tidak dianggap memotong. Hal-hal seperti itu harus diperhatikan karena sebagai pihak pemotong banyak hal-hal kecil yang bisa menjadi bumerang kepada diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu perencanaan pajak pada posisi sebagai pihak yang dipotong atau dipungut. Nah, di sini sebagai pihak yang dipotong atau dipungut itu harus merencanakan perencanaan pajak dengan tujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan hak pengkreditan atas pajak-pajak yang telah dipotong atau dipungut sebelumnya. Nah, sedangkan hak pengkreditan ini tidak bersifat otomatis. Nah, karena itu kita harus dalam pengkreditan ini perusahaan atau wajib pajak itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, seperti harus didukung oleh bukti potong asli, lalu tahun pengkreditan harus sesuai dengan tahun yang tertera, terus jenis pajak yang tercantum pada bukti potong dan SSP itu harus benar. Nah, karena hal tersebut, maka perusahaan atau wajib pajak itu harus selalu memperhatikan pemenuhan persyaratan-persyaratan itu untuk dapat melakukan pengkreditan PPh potong pungut di tahun tersebut. Selanjutnya dalam penerapan tax planning withholding tax, kita akan membahas berdasarkan jenis pajak. Yang pertama ada PPh pasal 22 yang kita ketahui untuk digunakan untuk perdagangan, dan PPh pasal 22 yang telah dipotong atau dipungut itu dapat dikreditkan oleh pihak yang dipotong atau dipungut tersebut di tahun berjalan dan dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Nah, untuk pengkreditan ini pun kita juga harus melakukan pengumpulan kelengkapan-kelengkapan dokumen yang digunakan sebagai bukti pengkreditan pajak ini tadi. Dan tax planning yang dapat kita lakukan adalah kita harus mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan dalam PPh pasal 22 ini. Lalu berikutnya ada PPh pasal 23 yang dapat kita lakukan untuk melakukan perencanaan pajak withholding tax. Untuk PPh pasal 23 adalah memahami peraturan-peraturan terkait supaya kita dapat mengetahui mana saja yang dapat kita gunakan untuk sebagai pemotong atau mana yang dapat menjadikan beban kita semakin banyak, itu harus diperhatikan. Lalu hal lain yang dapat dilakukan adalah untuk menghindari WP yang tidak bersih dari potong atau dipungut, maka untuk PPh pasal 23 ini kita sarankan untuk melakukan alternatif metode gross up yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Lalu juga harus memperhatikan hingga pencatatan-pencatatannya.
Selanjutnya untuk PPh pasal 26 yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, jika kita dipotong atau dipungut oleh luar negeri, itu yang pertama WP itu dapat memanfaatkan P3B atau perjanjian penghindaran pajak berganda, dan itu berlaku untuk negara-negara yang memiliki tax treaty dengan Indonesia. Jadi sebelum kita melakukan hubungan dengan yang di luar negeri, kita harus memperhatikan apakah negara itu termasuk ke dalam yang memiliki tax treaty dengan Indonesia atau tidak. Lalu yang kedua adalah memanfaatkan tax haven country untuk meminimalkan beban pajak. Lalu untuk PPh pasal 15 dan PPh pasal 4 ayat 2 yang harus kita perhatikan, kita harus memahami ketentuan-ketentuan pajak penghasilan tersebut secara komprehensif mengenai ketentuannya. Lalu memahami saat terutang pajaknya jangan sampai melewati batas tersebut. Lalu yang ketiga adalah ekualisasi biaya yang terkait dengan objek pajak tersebut. Nah, akun-akunnya itu harus diperhatikan, dikumpulkan menjadi satu di kelompok akun. Nah, jika prosedurnya tidak dapat ditempuh secara maksimal, maka setiap transaksi yang terkait dengan objek pasal tersebut harus diberi kode khusus. Nah, pada akhir tahun, seluruh objek pasal tersebut yang tersebar di akun-akun biaya atau beban menurut buku besar dikumpulkan menjadi satu dan ditandingkan dengan objek pajak menurut SPT masa PPh pasal tersebut. Lalu untuk PPh pasal 25, itu yang harus dilakukan adalah pahami secara komprehensif ketentuan pasal tersebut, pasal 25 ini, lalu pahami saat berutang pajak, dan hindari pemeriksaan pajak dengan cara hindari lebih bayar karena angsuran PPh 25 merupakan kredit pajak yang harus diperhitungkan. Selanjutnya adalah optimalisasi penghematan pajak. Optimalisasi penghematan pajak yang pertama dilakukan dengan cara mengoptimalisasi pengkreditan pajak penghasilan. WP dalam tahun pajak berjalan dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong dan dipungut pihak lain untuk mengurangi jumlah pajak terutangnya pada akhir tahun, meliputi PPh 21, 22, 23, dan 24. Pajak penghasilan yang dapat dikreditkan adalah pajak penghasilan yang tidak bersifat final, dan WP tersebut telah memiliki NPWP. Secara empiris, pengkreditan pajak lebih menguntungkan daripada harus dibebankan. WP perlu mengoptimalkan pengkreditan pajak dengan cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan selalu memperhatikan bukti potong untuk setiap transaksi. Bukti potong harus memenuhi ketentuan untuk dapat dilampirkan sebagai pengkredit pajak yang akan mengurangi PPh yang terutang di akhir tahun pajak. Yang kedua adalah mengurangi angsuran PPh pasal 25. Berdasarkan Cap 537 PJ tahun 2000, WP dalam hal tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25, sekaligus sebagai upaya optimalisasi penghematan pajak. Pengajuan ini dapat dilakukan paling cepat 3 bulan setelah berjalannya tahun pajak dan WP dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang terutang tahun sebelumnya. Syarat dan ketentuan WP sebagaimana yang tertera dalam slide. Namun, apabila dalam tahun pajak berjalan WP mengalami peningkatan usaha yang signifikan, besarnya PPh 25 untuk bulan yang tersisa harus dihitung ulang. Perlu diingat bahwa perubahan dasar perhitungan pajak yang menyebabkan angsuran PPh pasal 25 menjadi lebih besar akan menimbulkan sanksi. Dalam rangka tax planning, WP yang memenuhi kriteria perlu melakukan kontrol terhadap peningkatan dan perkembangan usaha. WP juga perlu memahami peraturan pajak yang berlaku dengan baik agar terhindar dari timbulnya sanksi perpajakan. Dengan menekan pembayaran angsuran pajak, WP dapat diuntungkan dengan cash flow yang lebih sehat, mengurangi kemungkinan SPT lebih bayar, dan menekan kemungkinan dilakukannya pemeriksaan akibat SPT yang lebih bayar. Yang ketiga adalah angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Hak mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud diberikan dengan hati-hati paling lama 12 bulan dan terbatas pada WP yang benar-benar mengalami kesulitan likuiditas atau sedang dalam keadaan force majeure sehingga sulit melakukan pembayaran pajak. Bedanya, mengangsur itu membayar pajak dengan beberapa kali pembayaran. Dan menunda adalah mengundurkan tanggal jatuh tempo, namun pembayaran tetap satu kali pembayaran. Yang perlu diperhatikan adalah agregat beban pajak menjadi lebih besar akibat
WP harus menanggung beban bunga sebesar 2%. Namun, bagi WP yang mengalami kesulitan finansial, hal ini dapat membantu meringankan cash flow wajib pajak. Penundaan dan pengangsuran juga dipertimbangkan untuk menekan biaya sanksi yang lebih besar akibat keterlambatan pembayaran ataupun pelaporan pajak. Hal ini juga merupakan langkah penghematan beban pajak bagi WP yang mengalami kesulitan likuiditas, sehingga sulit melakukan pembayaran pajak. Yang terakhir adalah pengajuan SKB atas PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. Surat keterangan bebas atau SKB adalah dokumen bagi WP penerima penghasilan agar tidak dilakukan potong pungut pajak oleh pemberi penghasilan. SKB dapat diberikan pada WP yang memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Per 1 PJ 2011 tentang tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan PPh. Salah satu pemanfaatan SKB adalah agar penghasilan yang dikenai PPh Pasal 22 dan 23 tidak dilakukan pemotongan. Dengan demikian, cash flow yang dimiliki WP menjadi lebih bertambah untuk digunakan sebagai modal kerja karena bebas dari pemotongan. Untuk mendapat SKB Pasal 22 dan 23, WP harus memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan. Oleh karena itu, bagi WP yang telah memenuhi kriteria untuk memperoleh SKB, harus memperhatikan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan agar dapat menikmati fasilitas SKB. Fasilitas SKB ini dapat menjadi upaya dalam membantu penghematan pajak wajib pajak. Informasi dari kelompok 2 terkait tax planning dalam PPh Potput. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.